Bab 31 Mencari Target Lagi Bagian 1. Kimeng melirik sekilas ke pakaian polos dan sederhana yang dikenakan Shen Yanxiao. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Meskipun barang-barang mewah ini secara objektif mahal, namun tidak terlalu berharga di mata balai lelang kilin. Namun ketika kuantitas diubah menjadi kualitas, tumpukan barang mewah yang sedikitnya terdiri dari ratusan barang di depan matanya sudah cukup untuk mencapai angka yang mencengangkan. Dari mana setan kecil ini mendapatkan barang-barang ini? Dalam benak Kimeng, ada beberapa kecurigaan tetapi dia juga tidak mengungkapkannya karena rumah lelang kilin tidak akan pernah terlibat dengan sejarah barang-barang titipan itu. Selain itu, sebelumnya, dia juga telah melihat banyak pelanggan yang membawa harta karun dan mereka berpakaian sangat polos dan sederhana karena sebagian besar waktu, itu dilakukan untuk menipu orang lain. Itu saja, lihat saja dan tentukan apakah cocok atau tidak. Shen Yanxiao tidak dapat memahami dengan tepat sistem nilai dunia ini dan juga tidak mengetahui standar balai lelang kilin. Oleh karena itu, dia hanya dapat menunggu dengan tenang hingga Kimeng menilai. Jika balai lelang kilin benar-benar tidak akan mengambil alih barang-barang ini, maka dia memperkirakan bahwa dia hanya dapat mengirimkannya dalam jumlah kecil ke balai lelang lainnya. Selain itu, untuk menghindari perhatian klan burung vermilion, dia harus lebih berhati-hati. Dengan demikian, tidak hanya kecepatan dalam mengumpulkan kekayaan akan menurun drastis tetapi juga dapat menyebabkan lebih banyak ketidaknyamanan. Kimeng menganggukkan kepalanya lalu memanggil beberapa ahli penilai alat emas dan ahli penilai batu permata untuk masuk dan melakukan penilaian pada tumpukan batu permata di depan matanya. Seperti yang diduga, masing-masing batu permata dan peralatan emas itu memiliki kualitas yang amat tinggi dan untuk harta karun dengan kualitas seperti ini, Kimeng hanya bisa melihatnya di dalam klannya sendiri. Klan Kilin. Itu hanya, nilai benda-benda ini sangat berharga dan hanya saja, beberapa potong batu permata ini mengalami sedikit abrasi. Kelihatannya itu bukan produk jadi dengan sendirinya tetapi lebih seperti sebagian dari barang jadi. Kata ahli penilai batu permata itu sambil memegang beberapa potong batu permata seukuran ibu jari. Sambil memandangi beberapa potong batu permata yang ada di tangan ahli penilai batu permata, Shen Yanxiao diam-diam teringat kembali kejadian saat dirinya sendiri waktu itu merobek batu permata itu dari kotak perhiasan Shenjing. Jadi, apakah barang-barang ini bisa dilelang di sini atau tidak? Rincian yang tidak penting seperti ini sebaiknya diabaikan saja karena yang lebih dia pedulikan adalah apakah rumah lelang kilin akan mengambil alih barang-barang miliknya atau tidak. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang kilin, Kimeng tentu saja dapat membuat perkiraan akurat mengenai nilai barang-barang ini. Berdasarkan standar saja, kumpulan barang ini hanya cukup untuk mencapai standar yang tidak terpakai dari rumah lelang kilin. Namun, yang benar-benar ia pedulikan adalah kekuatan di balik punggung anak muda ini. Untuk dapat mengeluarkan barang-barang mewah sebanyak itu dalam satu waktu, tentu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa pada umumnya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Kimeng tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa. Jika pelanggan ini punya waktu, mulai sekarang, kita bisa langsung menandatangani perjanjian. Kita akan mengatur agar barang-barang ini dilelang secepatnya." Baiklah, Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa balai lelang kilin benar-benar menangani pekerjaan mereka dengan cukup efisien. Bahkan setelah beberapa saat, Kimeng dan Shen Yanxiao telah menandatangani perjanjian tersebut. Rincian perjanjian tersebut sangat sederhana, yaitu bahwa balai lelang kilin akan bertanggung jawab dalam melelang barang-barang yang telah dipercayakan Shen Yanxiao kepada mereka dan setelah melelang barang-barang tersebut, balai lelang kilin akan menerima 10% dari keuntungan dan sisa keuntungan akan diberikan kepada Shen Yanxiao. Setelah menandatangani perjanjian, Shen Yanxiao tidak berencana untuk langsung menagih biaya yang akan didapatnya setelah pelelangan, melainkan berdiskusi dengan Kimeng tentang apakah mungkin atau tidak meminjam dari rumah lelang kilin dari keuntungan yang akan didapatnya dari pelelangan nanti, untuk membeli sejumlah inti kristal berkualitas rendah. Apakah Anda yakin ingin semua uang Anda dikonversi menjadi inti kristal? Menurut penilaian saat ini, jika jumlah total uang setelah melelang sejumlah barang itu dikonversi menjadi inti kristal inferior, kemungkinan besar jumlahnya harus ribuan. Kimeng tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan pelanggan kecil ini bahwa memiliki seluruh uang untuk membeli inti kristal inferior sekaligus akan menghasilkan jumlah yang sangat besar. Selain itu, penggunaan inti kristal tidak terlalu besar dan oleh karena itu, sangat jarang orang membelinya dalam jumlah besar.
Bab 32 Mencari Target Lagi Bagian 2. Shen Yanxiao tersenyum karena apa yang bisa dihitung hingga ribuan. Jumlah inti kristal yang dia butuhkan mencapai 30.000. Baginya, angka hingga ribuan ini tidak bisa dihitung sebagai apapun. Aku yakin, mengenai komisi yang seharusnya diterima rumah lelang Qilin, kau bisa menggunakannya sendiri. Mengenai masalah di bidang bisnis, Shen Yanxiao adalah orang awam, tetapi dia percaya bahwa dengan reputasi klan Qilin, dia tidak akan menginginkan sedikit uang di tangannya. Karena majikannya sudah bertekad seperti itu, Qi Meng tentu saja tidak akan banyak bicara tentang hal itu. Sekali lagi, setelah menandatangani perjanjian, kali ini, tujuan Shen Yanxiao dapat dianggap tercapai dengan sempurna. Hanya saja, hal yang membuatnya agak penasaran adalah anak muda yang terus-menerus duduk di dalam aula belakang dan sepanjang waktu, dia menggunakan sepasang mata yang terpusat dengan rasa tertarik untuk menatapnya. Bahkan setelah dia mengubah penampilannya yang jauh lebih baik dari sebelumnya, namun, paling-paling, itu hanya bisa dihitung sebagai sesuatu yang halus dan jika dibandingkan dengan gadis muda itu sama sekali berbeda seperti langit dan bumi. Jika dikatakan bahwa lawannya adalah seorang wanita, maka dia mungkin bisa mengerti mengapa lawannya menunjukkan sedikit ketertarikan terhadap penampilannya. Akan tetapi, yang jelas dia adalah seorang pemuda tampan yang jauh lebih rupawan daripadanya dalam beberapa lipatan. Sebagai pemuda yang tampan, kenapa kamu tidak menatap gadis-gadis cantik saja, tetapi menatap gadis baru yang segar, yang berjenis kelamin sama? Menilai bahwa waktu pengobatan pengubah wajah akan segera berakhir, Shen Yanxiao tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah memberikan beberapa kata sopan kepada Qi Meng, dia keluar secepat mungkin. Dengan mata pengikutnya tertuju pada sosok mungil yang tergesa-gesa pergi, Qixia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum tipis. Tuan muda ketiga, Qi Meng curiga melihat kedatangan Qixia yang tiba-tiba dengan ekspresi tersenyum. Di lubuk hatinya, dia agak merinding. Qixia meliriknya dengan malas dan berkata, "Apa pendapatmu tentang barang yang dibawa bajingan kecil ini? Apakah tuan muda ketiga sedang menguji penglihatannya?" Qi Meng segera memikirkan hal itu dengan sangat serius sambil berkata, "Semua barang itu memiliki kualitas terbaik. Untuk dapat membeli sejumlah besar barang mewah sekaligus, pengaruh pelanggan ini tentu saja tidak kecil. Oleh karena itu, bawahan ini hanya akan berani melanjutkan transaksi bisnis ini. Selain itu, menurut permintaan terakhirnya yang merupakan pembelian sejumlah besar inti kristal itu, mereka pasti akan memiliki kegunaan lain untuk itu. Dengan sejumlah besar inti kristal itu, bahkan jika ada hingga ratusan orang yang menggunakannya, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Sangat mungkin bahwa suatu klan besar tertentu ingin memperoleh inti kristal itu secara diam-diam untuk menempa anggota mereka." Analisis Qi Meng sangat masuk akal karena keuntungan inti kristal terletak pada harganya yang murah dan efek negatif inti kristal tingkat rendah tidak tinggi. Oleh karena itu, sangat tepat untuk digunakan pada beberapa klan yang tidak mampu membeli sejumlah besar senjata yang diaplikasikan dengan fusi inti ajaib untuk menempa anggotanya. Setelah selesai mendengarkan, Qixia hanya tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pengaruhnya tidak kecil. Barang-barang mewah dalam jumlah besar itu sama sekali bukan barang yang bisa diperoleh oleh keluarga kaya biasa." Setelah melihat banyaknya perkakas emas yang ada di dalam tumpukan itu, semuanya cukup setara dengan perkakas di kamarnya. Mengenai kualitas perkakas emas seperti ini, hanya ada 3 hingga 4 toko emas di Kekaisaran Long Xuan yang bisa menemukannya. Selain itu, sebagian besar barang jadi dari toko-toko emas ini semuanya akan masuk ke setiap kekuatan besar di ibu kota Kekaisaran dan hanya dengan berkonsentrasi pada proporsi 5 klan besar, mereka mengambil sebagian besar proporsinya. Akan tetapi, dengan kekuatan keuangan yang dimiliki oleh 5 klan besar, mustahil bagi mereka untuk melelang peralatan emas tersebut demi memperoleh kekayaan. Penilaian Qi Meng tidak salah, tetapi dia telah mengabaikan satu hal, yaitu batu-batu mulia yang rusak parah yang telah dia abaikan. Meskipun kualitasnya asli, apakah ada orang dari klan yang akan membawa barang-barang yang rusak parah ini bersama tumpukan barang mewah untuk dijual? Sudut mulut Qixia melengkung membentuk ekspresi tersenyum penuh minat. Mengenai sejarah barang-barang ini, dia sudah menebak sebagian besar bagiannya. Untuk bisa mendapatkan barang-barang mewah dengan kualitas dan kuantitas seperti ini, teknik anak muda itu benar-benar di luar kebiasaan. Bab 33 Mencari Target Lagi Bagian 3. Merasa sangat puas dengan penyelesaian transaksi bisnis pertama,
Shen Yanxiao kembali ke klan burung Vermilion dengan suasana hati yang sangat baik. Selama beberapa hari berikutnya, kultivasi Doqi dan sihirnya sangat memuaskan. Selama periode pengembangan diri ini, Shen Jiai akhirnya berhasil memulihkan kesehatannya. Hanya saja pada hari ketika dia mengancam Shen Yanxiao, kobaran api yang berkobar telah membakar habis semua rambut dan alisnya. Kepala Shen Jiai saat ini mirip dengan telur, di mana, selain fitur wajahnya, ada permukaan kosong di atas kepalanya. Hal ini benar-benar membuat Shen Jiai, yang suka tampil cantik, terpuruk. Sepanjang hari, dia terus-menerus meratap, dan bahkan tidak mau keluar dari kamarnya sama sekali. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu, Shen Jiai menutup mulutnya rapat-rapat, dan sama sekali tidak mau berbicara. Hal ini membuat Shen Yue, yang berniat membuat masalah bagi Shen Yanxiao, juga tidak punya tempat untuk bergerak. Shen Yue hanya bisa mengunjungi semua rumah lelang terdekat dan menggunakan sejumlah besar uang untuk membeli obat yang bisa membuat rambutnya tumbuh lebih cepat, dan itu juga akan dengan mudah menyelamatkan kepala Shen Jiai yang botak. Shen Feng tidak ingin mengalami kesialan lagi dalam undangan orang bijak itu, jadi dia segera mengirim orang untuk mengantarkan rubah spiritual salju ke domain dewa. Tidak lama kemudian, dia menerima informasi yang datang dari domain dewa. Dalam 10 hari, orang bijak dari domain dewa akan secara pribadi berangkat menuju ke Kaisaran Longxuan, ke klan burung Vermilion, untuk membangkitkan burung Vermilion. Informasi ini membuat semua orang di klan burung Vermilion menangis bahagia. Penderitaan mereka selama ratusan tahun akhirnya akan berakhir. Dalam 10 hari ini, semua orang mengerahkan upaya yang sangat besar, dan itu adalah pemandangan yang jarang terlihat di mana para tetua dan anak muda dari klan burung Vermilion bersatu untuk melakukan upaya yang terkonsentrasi. Mereka benar-benar memastikan bahwa pada hari ketika orang bijak itu tiba, mereka dapat memberikan kesan yang luar biasa kepada orang bijak itu. Adapun Shen Yifeng, Shen Jiai, dan Shen Jiawei, yang berhak bersaing untuk mendapatkan hak mewarisi burung Vermilion, mereka lebih fokus pada pelajaran tertutup, yang dibawa oleh ayah mereka masing-masing. Lagi pula, bagi mereka yang sedikit, kesempatan ini terlalu sulit didapat, dan jika salah satu dari mereka berhasil, maka itu akan menjadi mencapai surga dalam satu lompatan, sukses instan. Dalam waktu 10 hari lagi, klan burung Vermilion akan kembali mencapai puncak, dan akan merengkuh kembali kehormatan yang telah lama hilang. Adapun Shen Yanxiao, yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan burung Vermilion, apakah ada hubungannya dengan kedatangan orang bijak itu? Karena masing-masing dari mereka begitu sibuk, dia bahkan lebih senang meluangkan waktu dari harinya yang biasanya dihabiskan untuk mengolah Doqi dan ilmu sihir, untuk pergi ke rumah lelang kilin guna membawa pulang 3.728 inti kristal yang telah disiapkan oleh Qimeng. Dalam perjalanan untuk mengambil inti kristal, dia tentu saja lupa mengubah penampilannya, dan kali ini, dia tidak bertemu dengan pemuda tampan itu lagi. Sebenarnya, karena kerjasama yang menyenangkan itu, Qimeng telah memberinya cincin penyimpanan bermutu tinggi sebagai hadiah, yang memiliki ruang penyimpanan hingga 100 meter kubik. Tidak perlu lagi membicarakan 3.728 inti kristal yang remeh itu, bahkan jika semuanya berjumlah 30.000, dia masih dapat dengan mudah menyimpannya di dalamnya. Shen Yanxiao sangat curiga terhadap kedatangan Qimeng yang tiba-tiba dan ekspresi niat baiknya, tetapi tidak memanfaatkan. Keuntungan adalah tindakan seorang idiot. Terlebih lagi, Qimeng sama sekali tidak tahu tentang status Shen Yanxiao. Hal baik semacam ini memiliki banyak keuntungan dan tidak ada kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia tidak menerimanya, maka dia benar-benar idiot. 3.000 lebih inti kristal inferior dibawa kembali ke klan Vermilion Bird oleh Shen Yanxiao. Dia dengan tidak sabar menutup pintu kamarnya, dan di dalam cincin penyimpanan, dia meraih segenggam inti kristal sebagai persiapan untuk memberi makan seorang guru besar tertentu. Namun, sangat disayangkan, Xiu sama sekali tidak memiliki gerakan khusus, karena ia masih berada di dalam tubuh Shen Yanxiao. Oleh karena itu, ia hanya dapat menyerap kekuatan di dalam inti kristal melalui Shen Yanxiao. Saat dia melihat inti kristal di tangannya berubah menjadi helai demi helai cahaya fajar dan memasuki ruang di antara kedua alisnya, Shen Yanxiao merasa itu sungguh luar biasa. Hanya dalam satu malam, Xiu telah menggunakan semua inti kristal. Sayang sekali bahwa jumlah setitik ini, dalam kaitannya dengan dirinya, sama sekali tidak dihitung sebagai apapun. Bab 34 Gila Bagian 1.
Jika dia ingin memuaskan selera Xiu, tidak cukup hanya memakan rumput yang ada di tepi. Setelah kejadian terakhir dengan klan burung Vermilion, klan itu dijaga lebih ketat. Meskipun kekuatan orang-orang yang menjaga hanya seperti awan yang berlalu di mata Shen Yanxiao, dia tahu bahwa jika dia bergerak kali ini, sangat mungkin, jika tidak dijamin, Shen Feng akan melakukan beberapa hal yang drastis. Bagaimanapun, orang bijak itu akan segera tiba, dan semua orang dari klan burung Vermilion tidak boleh menunjukkan kesalahan apapun. Akan tetapi, selain klan burung Vermilion, tempat mana lagi yang bisa membuatnya memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dengan cepat? Dalam waktu hampir sepersekian detik, sebuah ide cemerlang terlintas dalam benak Shen Yanxiao. Kalau dilihat secara luas, selain 4 klan besar lainnya, adakah yang bisa menandingi klan burung Vermilion di seluruh ibu kota kekaisaran? Senyum sinis tersungging di wajah Shen Yanxiao, yang perlahan-lahan diikuti oleh senyum iblis yang tak terkendali. Dengan klan naga biru sebagai kepala klan lainnya, hal yang sama juga akan terjadi pada klan burung merah, mereka akan segera menyambut nasib yang menyedihkan. Mengenai 5 klan besar di ibu kota kekaisaran, itu adalah periode waktu yang tidak stabil. Setelah klan burung Vermilion menderita karena rencana jahat, klan naga biru, klan macan putih, dan klan kura-kura hitam semuanya menderita kunjungan dari pencuri kecil yang tidak bermoral, semuanya berturut-turut. Kecuali klan Qilin, yang berhasil lolos karena keberuntungan belaka. Demi mencegah hilangnya muka dan kehormatan klan, 3 klan besar tetap bungkam seperti klan burung merah tentang masalah pencurian. Selain anggota klan yang tahu bahwa klan mereka sendiri telah dirampok, pada dasarnya tidak ada orang luar yang tahu tentang hal itu. Seperti ini, hal itu menyebabkan kelima klan besar tidak menyadari bahwa klan lain telah dirampok, dan mereka hanya bisa menganggapnya sebagai kemalangan pribadi yang menimpa klan mereka. Klan-klan itu tidak dapat menerima skandal ini menyebar keluar, atau dengan kabar yang sampai ke telinga klan-klan lain. Jadi, keempat klan besar itu hanya bisa menelan kerugian mereka dan menyerah dengan tidak memberitahu yang lain tentang hal itu. Di permukaan, tidak terlihat sedikit pun kegelisahan, tetapi dalam kegelapan, klan-klan itu telah memperkuat tenaga mereka dan secara diam-diam memajukan pelacakan keberadaan barang-barang yang hilang itu. Tentu saja, penyelidikan mereka akhirnya mengarahkan mereka ke salah satu dari 5 klan besar, rumah lelang klan Qilin. Kalau saja 4 klan yang mengalami kerugian besar itu bisa tenang, duduk bersama, dan berdiskusi, mereka akan menemukan bahwa peristiwa pencurian yang menimpa klan-klan itu punya kemiripan yang mencengangkan. Dari semua barang yang telah mereka hilangkan, semuanya memiliki beberapa barang yang cukup berharga, baik itu perkakas emas, atau batu-batu berharga. Meskipun barang-barang ini mahal, barang-barang ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada klan manapun. Sebenarnya, di antara setiap klan yang telah mengumpulkan harta karun langka, sampai sekarang, semua harta karun langka ini masih tersimpan dengan aman di gudang mereka tanpa bergerak sedikitpun. Akan tetapi, setelah peristiwa ini, setiap klan bagaikan burung yang dikejutkan oleh bunyi desiran busur panah, dan secara bersamaan, pengawasan terhadap gudang penyimpanan setiap klan meningkat 3 kali lipat. Siapa yang tahu apakah pencuri kecil ini sebelumnya hanya datang untuk memeriksa dan tidak melakukan persiapan apapun. Kali berikutnya pencuri kecil itu datang, dia tidak akan bersikap lembut lagi. Barang-barang apapun yang ada di gudang mereka tidak ternilai harganya, dan kehilangan salah satunya saja sudah cukup untuk membuat mereka memuntahkan 3 liter darah. Hari demi hari, keempat klan besar itu melaluinya dengan perasaan cemas dan takut, seolah-olah pencuri tak bermoral itu telah lenyap, tak tampak lagi dalam pandangan mereka. Sebenarnya, selama kurun waktu ini, Qi Meng dari rumah lelang Qilin telah mengambil alih sejumlah demi sejumlah barang mewah yang telah dikirim oleh Shen Yanxiao. Setelah melihat emas, perak, dan batu mulia yang menumpuk seperti gunung, Qi Meng sungguh-sungguh ingin menangis, karena dalam kurun waktu tersebut, emas, perak, dan batu mulia yang dikirim oleh pelanggan ini sudah hampir menyamai jumlah barang mewah klan Qilin. Terhadap barang-barang mewah yang dikirimkan gelombang demi gelombang ini, Qi Meng sungguh-sungguh ingin memegang tangan pelanggan itu dan memohon padanya apakah ia dapat mengganti barang-barang yang dapat dikirim dengan barang lain. Dengan jumlah barang yang sangat banyak ini, orang-orang di ibu kota kekaisaran akan percaya bahwa rumah lelang Qilin ingin mengganti penjualan barang-barang mewah. Bab 35 Gila Bagian 2. Ketika Shen Yanxiao menyerang klan burung Vermilion, karena teori bahwa seseorang tidak boleh melakukan apapun yang dapat menyakiti tetangganya,
dia hanya menguji kemampuannya sedikit, dan tidak terlalu kejam dengan mengeksploitasi mereka terlalu banyak. Namun, untuk 3 klan besar lainnya, ceritanya sama sekali berbeda. Alasan dia melakukan apa yang telah dilakukannya. Benar-benar memanfaatkan kesempatan yang telah ada. Keganasannya meningkat secara eksponensial, hingga mampu membuat rambut seseorang berdiri karena marah. Misalnya, di samping tempat tidur seorang tuan muda dari klan Naga Biru, tempat pedang bintang 7 digantung, sarung pedang yang mewah telah dibersihkan seluruhnya dari batu-batu mulia yang berkilau dan hiasan emas berlapis emas. Contoh lain adalah papan catur giok lebar tertentu, yang berada di aula seorang wanita simpanan di klan Macan Putih, yang semua bidak catur dan papan caturnya menghilang tanpa jejak. Bahkan 2 kotak yang dibuat menggunakan emas untuk menyimpan bidak catur telah diambil. Contoh lain adalah rantai kristal biru tua dan gelang yang tergantung di lengan dan leher seorang wanita, yang dimiliki oleh klan kura-kura hitam. Harus diketahui bahwa kalung dan gelang itu adalah hadiah untuk nona muda klan kura-kura hitam saat dia mencapai usia dewasa. Bahkan saat dia mandi atau tidur, kalung dan gelang itu tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Hasilnya tetap saja, saat dia tidur, kalung dan gelang itu telah diambil oleh seseorang, begitu saja. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah, dari tubuh nona muda, pencuri yang benar-benar tidak berperasaan itu telah secara langsung, dan secara pribadi, mengambil kalung dan gelang itu. Masalah ini secara langsung menyebabkan seorang wanita muda yang tak tertandingi dan suci menjadi putus asa, dan hampir membuatnya membenturkan kepalanya hingga mati di samping tempat tidurnya. Pada akhirnya, untuk melindungi kesuciannya, kepala klan-klan kura-kura hitam secara paksa menghalanginya, sedemikian rupa, sehingga pemimpin klan secara pribadi memberikan perintah, jika pencuri kecil itu ditemukan, pencuri itu pasti tidak boleh dibunuh, dan sebaliknya harus dibawa kembali ke kediaman mereka. Apakah ini pertanda seorang wanita muda ingin menikah? Pendek kata, kepanikan kacau yang dialami 3 klan besar selama beberapa hari terakhir ini, semuanya disebabkan oleh seorang pencuri tak berperasaan yang sedang mengamuk meraup uang. Itu juga karena gerakan Shen Yanxiao yang kuat 3 kali ini, dan hanya dengan bantuan 3 gerakan kuat ini, jumlah inti kristal di tangannya telah mencapai 20.000 lebih. Ditambah dengan 2.000 keping yang sebelumnya telah digunakan oleh Xiu, hanya ada perbedaan 5.000 keping sebelum dia mencapai angka 30.000. Melihat 20.000 lebih keping inti kristal diserap oleh Xiu, hati Shen Yanxiao bagaikan musim semi di bulan Maret dipenuhi dengan bunga-bunga cemerlang. Melihat segel di lengannya, Shen Yanxiao secara praktis dapat membayangkan adegan dirinya menghadap ke atas dan tertawa, karena dia akan mampu mengumpulkan 30.000 keping inti kristal untuk memberi makan Xiu, sang guru besar, hanya dalam beberapa hari, dan lapisan segel kedua akan terlepas. Hanya saja, siapa yang akan membayar 5.000 keping inti kristal tingkat rendah terakhir ini? Dia tidak akan mempertimbangkan klan Qilin. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa klan Qilin sangat kaya, tidak baik baginya untuk mencuri barang-barang mereka dan kemudian membawanya ke rumah lelang mereka sendiri. Sedangkan untuk 4 klan yang lain, dia sudah bergerak terlalu ganas, dan memperkirakan tidak akan bisa meraup banyak keuntungan dari tubuh mereka dalam kurun waktu yang singkat ini, maka dia langsung meninggalkan mereka. Jadi, dengan dia meninjau seluruh ibu kota kekaisaran, kemungkinan besar hanya ada satu tempat yang bisa membuatnya impas dalam sekali jalan. Istana Kekaisaran. Di dalam Istana Kekaisaran, seorang lelaki tua yang memakai mahkota batu permata di kepalanya, tiba-tiba merasakan hawa dingin menggigil. Sangat disayangkan, sebelum Shen Yanxiao dapat mengulurkan cakar jahatnya ke Istana Kekaisaran, pasukan orang bijak dari domain dewa telah tiba di ibu kota Kekaisaran Longxuan. Kedatangan orang bijak dari domain dewa mengejutkan semua pejabat berpengaruh di ibu kota Kekaisaran. Dari raja di Kekaisaran Longxuan hingga rakyat jelata, semuanya tak henti-hentinya merasa gembira karena kedatangan orang bijak itu. Guts Domain adalah eksistensi yang sangat aneh. Itu sama sekali bukan milik siapapun di benua Guangming, melainkan berdiri sendiri di sebidang tanah yang berbatasan dengan laut yang wilayahnya tidak terlalu luas. Itu juga tidak memiliki sejumlah besar pasukan untuk bertindak sebagai kekuatan militer untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, meskipun demikian, tidak ada negara lain yang berani menolak keberadaan Guts Domain.